Langsung saja kalau gitu kita review bersama-sama. Inilah dia official poster dari Senyum Manis Love Story. 3, 2, 1. Silakan dibuka bersama-sama. Iya, ini menunjukkan usaha yang sangat gigih dalam membuat filmnya juga ya. Karena membuka posternya pun harus dengan usaha yang luar biasa nih. Baiklah, bukan semuanya. Inilah dia official poster dari film Senyum Manis Love Story yang akan tayang nanti 12 Juni 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat official posternya? Senyum Manis Love Story. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman. Wow, ini adalah film yang sangat ditunggu-tunggu sekali tentunya, dan hari ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan trailernya, kemudian juga mengetahui official posternya nih. Bikin penasaran banget ya. Dan pastinya film Senyum Manis Love Story ini bergenre drama romantis yang disutradarai oleh Roni Mepet, ditulis dengan manis juga oleh Mbak Tisa TS, diproduseri oleh Roni Mepet dan Muhammad Amin. Kemudian ada Vivi Miss Royani sebagai produser pelaksana, ada juga Bapak Haji Beni Pensong dan Haji Andi Azizi sebagai eksekutif produser, dan tentunya diproduksi oleh Berkah Menara Sinema dan Benatin Cipta Surya. Dan pastinya para pemain film ini juga udah nggak asing lagi kayaknya ya untuk masyarakat Indonesia tentunya, karena film ini dibintangi oleh Fahad Haidra, Kathy Indra, Chelsea Septiani, Asrul Dahlan, Emma Waroka, Tabah Panemuan, Dewi Purnama, Joe Project B, Dimas Putra, Lala Sawer, Arsyal Azizan, dan Ricky Panap. Dan tentunya film Senyum Manis Love Story dapat Anda saksikan di tanggal 12 Juni 2025 serentak di bioskop seluruh Indonesia. Boleh berikan lagi tepuk tangannya teman-teman semuanya. Wow, ini punten udah pada makan kan ya? Kenapa lu lemes banget sih? Mungkin udah menahan rasa penasarannya ya untuk ngelihat official posternya dan juga trailernya nanti pastinya. Dan kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan para filmmaker dan juga cast dari film Senyum Manis Love Story untuk bergabung sama kita di siang hari ini. Kalau begitu kita sambut yang meriah, ada sutradara dan produser yaitu Mas Roni Mepet. Halo, selamat sore Mas. Boleh bersilakan di sini. Kemudian kita panggilkan juga untuk penulis skenarionya ada Mbak Tisa TS. Halo, selamat sore Mbak. Di sini apa di situ? Boleh di sini, di sebelah Mas Roni, ya. Agak majuan dikit lagi juga nggak apa-apa, karena posternya masih kita simpen dulu nih biar makin penasaran ya kan. Kemudian ada juga Fahad Haidra sebagai Anies Baswedan muda. Hai, agak jauh kita dada-dada aja ya. Yang berikutnya ada Kathy Indra sebagai Ferry Farhati muda. Halo, boleh agak maju aja Kat? Gak apa-apa. Nah ya, dan tentunya kita sambut bersama-sama Chelsea Septiani sebagai Sinta. Halo, oke, boleh aku mohon izin boleh bergeser ke sana sedikit mungkin ya, biar agak center ya teman-teman ya, gimana? Oke, agak majuan aja, nggak apa-apa. Posternya kita biarin dulu di belakang. Kathy juga boleh ke sebelahnya ini. Nah, karena kita akan ngobrol-ngobrol dulu sedikit nih sebelum nanti akhirnya kita reveal official posternya seperti apa ya. Dan gimana? Aku mau nanya pertama dulu nih buat Mas Roni nih sebagai sutradara. Boleh menyapa teman-teman media di sini dan disampaikan bagaimana perasaannya hari ini untuk mereveal official posternya dan trailernya, Mas? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini hari yang luar biasa ya untuk kami tim produksi film yang dinanti-nanti ya, untuk segera tayang ya, yang berjudul film Senyum Manis Love Story. Ya, terima kasih ya atas kedatangan para wartawan dan para hadirin yang ada di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya di hari yang berbahagia ini. Ya, terima kasih. Semoga penayangan film ini dilancarkan. Amin. Amin. Dan insya Allah sukses ya. Amin. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong untuk berikutnya Mbak Tisa menyapa teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua teman-teman media. Senang banget mendapatkan sebuah kehormatan bisa berdiri hari ini bareng sama tim produksi, sama teman-teman artisnya juga. Ini tuh agak flashback ya, membawa ke 2 tahun lebih yang lalu ya Mas Roni. Saat pertama kali ditelepon Mas Roni malam-malam, ingat banget waktu itu. Terus dibilang, iya kita ada rencana mau bikin gini Mbak, kita nulis gini. Terus jujur saat itu aku langsung kayak ngerasa nggak pede gitu ya, karena aku merasa wah yang bener nih gitu kan. Karena muatannya buat aku yang sebagai penulis skenario film-film hore-hore ibaratnya kan, yang selama ini mungkin film-film baper, ini merupakan suatu challenge sendiri gitu, dan merupakan suatu kehormatan. Jadi diminta banget supportnya buat teman-teman. Mudah-mudahan setelah film ini berhasil kita luncurkan dengan tanggal pastinya ya Mas ya, itu teman-teman bisa suka dan kepengennya sih menjadi inspirasi juga untuk semua teman-teman gitu. Amin. Terima kasih sekali lagi dukungannya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Mbak Tisa. Aku sudah ada di sebelah sini kalau sekarang ya. Berikutnya, ini adalah pemeran Bapak Anies Baswedan Muda. Boleh menyapa teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore teman-teman semua yang sudah datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke perilisan official poster dan trailer dari film Senyum Manis. Semoga dengan apa yang kita kerjakan 2 tahun belakangan ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan filmnya juga bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Dan semoga acara hari ini juga dilancarkan, dan terima kasih sekali lagi karena kita dapatkan hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore. Wah, banyak banget ya kata-katanya udah disebutkan semua sama mereka. Tapi sekali lagi mau mengucapkan terima kasih buat semuanya, buat manajer kita, buat juga tim produksi dan juga para wartawan udah mau datang ke press release conference press conference-nya kita untuk menunjukkan poster terbaru kita yang sudah kita tunggu-tunggu ini. Jadi yang aku harapkan dan juga semoga diharapkan sama semua orang juga memang agar semoga film ini tayangnya berhasil, terus mulus berjalannya semuanya, dan yang penting sukses. Amin. Selanjutnya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Chelsea Septiani. Di sini aku berperan sebagai Sinta. Oke, aku sayang. Langsung saya. Jadi malu. Alhamdulillah ini film debut aku. Ya, mungkin sudah diwakilkan oleh teman-teman semua gitu. Mudah-mudahan film ini sukses dan dapat menghibur kalian semua. Amin. Terima kasih, segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak Chelsea. Boleh berikan tepuk tangan lagi teman-teman untuk filmmakers dan juga cast dari film Senyum Manis Love Story. Nah, inilah yang saat yang ditunggu-tunggu ya, karena dari tadi
benda yang satu ini ditutupin terus di belakang ya, poster officialnya nih. Tapi sebelum itu, izinkan saya juga untuk mengundang Bapak Haji Benny Pensong dan Bapak Haji Andi Azizi sebagai eksekutif produser untuk bergabung bersama kita pada sesi reveal posternya ini, Pak. Oke, mungkin berdirinya boleh agak ke samping posternya masing-masing. Bapak boleh di sebelah sana, iya, yes. Atau Mas Roni boleh pindah ke sini mungkin? Sebagai Pak Sugeng. Unboxing. Unboxing, bener ya Allah. Baiklah, sudah siap teman-teman media dengan kameranya? Langsung saja kalau gitu kita review bersama-sama. Inilah dia official poster dari Senyum Manis Love Story. 3, 2, 1, silakan dibuka bersama-sama. Iya, ini menunjukkan usaha yang sangat gigih dalam membuat filmnya juga ya. Karena membuka posternya pun harus dengan usaha yang luar biasa nih. Baiklah, bukan semuanya. Inilah dia official poster dari film Senyum Manis Love Story yang akan tayang nanti 12 Juni 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat official posternya? Bagus. Sepertinya pada terpana semua ya, kayak speechless banget. Terutama Mbak Tisa juga nih gemes deh. Gemes banget ya. Baiklah kalau gitu sekarang kita persilahkan teman-teman media untuk mengambil gambar. Rapatan lagi aja boleh? Boleh agak rapat? Rapat. Ya. Nah, ya. Rapat gelap. Oke. Boleh lihat ke tengah dulu. Gantian Bapak yang di atas. Oke, setelah itu boleh ke kanan teman-teman. Pandangannya ke kanan dulu. Kanannya boleh. Kemudian ke kiri. Oke, bagaimana kalau teman-teman yang di atas sudah aman? Aman sepertinya ya. Baiklah. Terima kasih banyak Bapak Andi dan juga Bapak Benny sudah bergabung di reveal poster pada siang hari ini. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih banyak. Dan tentunya setelah reveal poster kita masih ada yang namanya nonton trailer officialnya pastinya ya. Excited banget. Yes, kalau gitu kita persilakan juga untuk Mas Roni, Mbak Tisa dan para teman-teman pemain boleh menempati kursi bioskop karena kita akan sama-sama untuk menonton official trailer dari film Senyum Manis Love Story. Kata orang, senja terindah itu bukan tentang gimana kita melihatnya, tetapi dengan siapa kita melihatnya. Hey! Ferry itu rajin ya, walaupun dia jauh dari rumah, dia tetap mau berusaha untuk hamil. Kalau Umi sama Abah rasa cocok, Anis bakal jauh juga. Ter, santai aja. Aku yakin pasti si Anis bisa ngejawab pertanyaan dari abang itu. Dia aja bisa ngadepin si Pak Dermawan itu, dosen killer. Anis, liatin gue ya. Bilang sama masmu, jangan di kamar terus, belajar aja kerjaan.
mau jadi presiden ya? Amin. Saya dengar Sinta ke kampus kamu bikin onar. Saya mau minta maaf. Udah Pak, anggap saja itu resiko saya karena kenal dengan idola para mahasiswa dan juga pelajar sosial. Itulah tadi official trailer dari film Senyum Manis Love Story. Jangan dinyalain dulu Mas. Iya, mau nonton lagi nggak? Gemes banget kayaknya ya. Kurang ya kalau cuma sekali ya. Ya kan? Oke, kalau gitu kita tonton sekali lagi bersama-sama ya. Kita saksikan lagi bersama-sama official trailer dari Senyum Manis Love Story. Coba kanan ini. Boleh dipadamkan kembali lampunya? Oke. Kata orang, senja terindah itu bukan tentang gimana kita melihatnya, tetapi dengan siapa kita melihatnya. Hey! Ferry itu rajin ya. Walaupun dia jauh dari rumah, dia tetap mau berusaha untuk panggil. Kalau Umi sama Abang rasa cocok, Anis bakal jauh juga. Ter, santai aja. Aku yakin pasti si Anis bisa ngejawab pertanyaan dari abang itu. Dia aja bisa ngadepin si Pak Dermawan itu, dosen killer. Anis, liatin gue ya. Bilang sama masmu, jangan di kamar terus. Belajar aja kerjanya. Mau jadi presiden ya? Saya dengar Sinta ke kampus kamu bikin onar. Saya mau minta maaf. Udah Pak, anggap saja itu resiko saya karena kenal dengan idola para mahasiswa dan juga pelajar sosial. Love Story. Kalau boleh saya ceritakan lagi melalui sinopsis film ini ya. Film Senyum Manis Love Story ini merupakan kisah masa muda Anies Baswedan yang diperankan oleh Fahad Haidra
yang baru saja bergelar mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Secara tidak sengaja, Anis bertemu dengan Ferry Farhati yang diperankan oleh Kathy Indra. Keduanya mulai saling menyimpan rasa, namun tidak ada satupun yang berani mengutarakan perasaannya. Anis merupakan pemuda aktivis yang cerdas dan berprestasi di kampusnya, hingga membuat beberapa mahasiswi, diantaranya Ferry dan Sinta, yang diperankan oleh Chelsea Septiani, menaruh perasaan dengan Anis. Anis harus mengambil langkah tegas untuk masa depannya, memilih antara cinta atau cita-citanya terlebih dahulu untuk kebaikan di masa depannya. Gemes banget ya. Jujur kalau aku pribadi sangat-sangat penasaran, karena kapan lagi kita bisa menyaksikan nanti di tanggal 12 Juni pastinya ya, kisah cinta seorang Anies Baswedan gitu dari masa remajanya. Dan mungkin mengenai pemilihan ceritanya atau POV-nya nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak pastinya ya. Dan kalau begitu langsung saja kita undang untuk kembali ke depan Mas Roni Mepet sebagai sutradara. Kemudian Mbak Tisa, oh lagi milih-milih bangku. Iya boleh, yang dapat best view gitu ya kalau di bioskop ya. Kemudian, iya benar, penting gitu ya Mbak. Kemudian Fahad, Kathy dan juga Chelsea boleh bergabung. Oh, tengah ya? Oh langsung ditunjuk Fahad tengah ya. Iya. Oke baik. Best view-nya soalnya sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi Oh gitu. Ngomong. Oke, jadi mau nggak mau cowok yang dikorbanin udah tengah aja lah ya. Gitu. Baik. Oke, setelah tadi menonton official trailernya dan melihat official posternya, aku pengen tahu dulu nih perasaannya bagaimana, Mas Roni hari ini. Lega? Lega dan tidak bisa ngomong apa-apa gitu loh ya. Iya, karena kenapa? Akhirnya ini film tayang juga. Mike. Alhamdulillah. Boleh? Mas pakai mic ya. Diulang. Curhat. Ya, syukur alhamdulillah ya, akhirnya film ini tayang juga. Sebenarnya itu perasaan saya yang sangat luar biasa ya hari ini. Dan ini adalah langkah awal menuju sampai film ini tayang, dan semoga film ini disukai oleh penonton. Itu harapan saya. Amin. Ya. Bismillah ya. Itu dulu deh ya. Oh, siap. Apa mau panjang? Boleh kalau mau panjang, atau mungkin ini deh Mas. Ini dulu kali ya. Biar kebagian dulu. Boleh. Mbak Tisa mungkin ada yang mau disampaikan juga, gimana perasaannya hari ini? Perasaannya udah pasti seneng banget, bersyukur. Terus sebenarnya lebih ke deg-degan nantinya ya, maksudnya bagaimana respon para audiens penonton pada saat film yang hasil kerja keras kita bersama ini akhirnya bisa ditonton, bisa dinikmati gitu. Karena balik lagi pada saat dari awal pertama diskusi dengan bapak-bapak, beliau-beliau yang membimbing kami ini sama Mas Roni juga, kita tuh sudah sepakat kalau apa yang harus kita berikan di film Senyum Manis bukan sekedar tontonan, tapi juga merupakan tuntunan. Kan seperti itu ya bapak-bapak ya. Makanya agak deg-degan nih, mudah-mudahan semua pesannya bisa nyampe ke masyarakat. Amin. Mumpung mikrofonnya masih di Mbak Tisa, aku mau langsung nanya aja sekalian ya. Kenapa Mbak Tisa sebagai penulis nih mengambil POV dari kisah hidupnya Pak Anies Baswedan itu di POV masa remajanya gitu? Iya, jadi kalau boleh sedikit cerita ya, sharing waktu itu. Jadi kita tuh melalui proses yang luar biasa struggle dan deg-degan ya Mas Roni ya. Jadi pada saat sebelum kita menyiapkan kreatif dari film Senyum Manis, kita tuh harus presentasi dulu sama Pak Anies dan Bu Ferry. Jadi kayak, aduh gimana ya kalau misalnya beliau ngerasa, enggak deh, kayaknya enggak, udah deh jangan gitu kan. Berarti nggak jadi dong ya kan. Nah makanya kenapa kita mengambil point of view masa remajanya, karena kita yakin setiap orang pasti punya momen nostalgia, punya momen yang kalau bisa pengen diulang lagi ke masa dulu. Nah itu yang kita ambil supaya cerita ini menjadi relate dan menginspirasi juga, karena melihat profil Pak Anies dan Bu Ferry sebagai pasangan ya, beliau kan memang pasangan yang ibaratnya college sweetheart ya, dari
dari zaman kuliah itu mereka sudah menemukan satu sama lain hingga menjadi soulmate. Nah makanya itu Mbak, kenapa menjadi landasan, udah deh kita ambil aja dari sisi love story di masa remajanya beliau. Oke, dan memang nggak bisa dipungkiri love story di masa remaja itu masa-masa yang paling gemes kan ya. Betul. Oh tapi satu lagi kalau boleh spill nih, kita spill aja Mas Roni ya. Jadi ada satu challenge tantangan nih, karena kita berpikir awalnya kenapa kita ngambil masa remaja, itu kan pasti akan banyak scene-scene baper yang bergejolak gitu kan ya kaula muda. Ternyata enggak tuh. Jadi pada saat kita sharing sama beliau cerita sama kita, ternyata beliau itu termasuk pasangan yang adem ayem, santai. Jadi kalaupun berantem tuh silent treatment, nggak kayak kita yang dar-dar-dor gitu. Jadi kita langsung kayak oke, gitu kan. Tapi bagaimanapun kita kan harus menampilkan apa adanya. Betul. Jadi ya semoga masyarakat dengan ini bisa melihat, oh kisah cinta tuh nggak harus melulu yang mesra-mesraan secara fisik atau apa. Iya. Tapi ternyata hal yang seperti ini malah bikin awet. Gitu. Betul. Dan yang paling penting adalah silent treatment tapi nggak ghosting ya teman-teman ya. Nggak kayak anak zaman sekarang ya, beda ya. Terima kasih banyak Mbak Tisa. Makasih. Aku mau nanya ke Mas Roni dulu nih. Mas Roni, kalau tadi Mbak Tisa sudah bercerita kenapa ambil POV-nya dari kisah cinta masa remaja. Nah, kalau saya mau tanya ke Mas Roni, kenapa sosok Pak Anies Baswedan yang akhirnya Mas Roni pilih untuk diangkat, diceritakan ke dalam sebuah film ini, Mas? Apa yang membuat Mas Roni untuk oke, kita ambil ceritanya Pak Anies dan Bu Ferry? Sebenarnya ini kan sudah 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu sebelum Pak Anies dipilih untuk menjadi calon presiden. Pada saat itu dia masih gubernur ya. Di sini ada orangnya nih, Pak Amar ya. Pak Amar, mana Pak Amar? Berdiri dong Pak Amar. Tanggung jawab. Ya, nah ya. Makasih Pak Amar yang ketemu dengan saya awal memunculkan ide ini, film ini. Yuk kita ambil kisah biografi Pak Anies ya, perjalanan hidup Pak Anies gitu loh. Akhirnya sebelum saya ketemu dengan Mbak Tisa, saya bersama dengan Pak Amar dan beberapa tim produksi bertemulah dengan Pak Anies itu di bulan Agustus 3 tahun yang lalu, 2022 ya. Nah kita cerita lah ini, saya cerita kita mau begini kisahnya, tapi Pak Anies wah kalau cerita tentang saya jadi gubernur, tentang saya jadi menteri pendidikan dan kebudayaan dan dosen apa semua itu sudah semua orang udah tahu gitu loh. Tapi orang belum tahu bagaimana kisah romantis saya gitu loh. Nah ini menarik nih saya bilang ya kan, kisah romantis saya di masa lalu, bagaimana saya mendapatkan cinta saya dengan Ferry Farhati gitu. Nah akhirnya kita menyetujui. Sehingga saya hubungilah Mbak Tisa, karena saya tahu Mbak Tisa ini adalah penulis yang memang untuk cerita-cerita romantis ya tidak diragukan lagi gitu loh ya diragukan lagi. London Love Story 1 sampai 3, bahkan Surat Cinta untuk Salah juga Mbak Tisa juga nulis. Saya yakin dengan penulisan dari Mbak Tisa ini cerita ini akan menjadi sangat berbicara dan sangat memiliki sentuhan-sentuhan yang beda gitu loh. Nah seperti Mbak Tisa tadi ngomong kan, bahwa ini adalah saya sebenarnya sulit sekali dalam menggarap film ini gitu loh. Kenapa sulit? Di sini tidak dalam penulisan pun kita tidak menggebu-gebu gitu loh. Kisah romantis yang kalau marah itu kan pasti ketahuan dia sama pacarnya dia langsung emosional. Di sini tidak ada seperti itu ya kan? Ya jadi bahkan pemain pun juga kayak baik yang jadi kayak Pahat, Katy, mereka juga mengalami hal-hal yang memang tidak seperti film-film remaja yang lain gitu loh. Kita harus natural mungkin, senatural mungkin di dalam film ini. Tidak ada acting di sini, ya kan? Tidak ada acting gitu loh. Jadi kita menonton film ini seolah-olah kita memang benar-benar terbawa di dalam suasana cerita ini, bahwa kita melihat bagaimana Pahat memerankan Anies Baswedan muda, begitu juga dengan Katy memerankan Ferry Farhati muda, yang dimana dalam penggarapan ini saya sangat
mengontrol mereka ya. Jadi kamu jangan meledak-meledak di sini. Ini bukan film remaja yang biasa gitu. Ini sangat beda. Ya kan, bahkan ketika kamu senang sama dia, kamu tahan emosi kamu ya. Tahan ya. Artinya kamu nggak usah meledak-meledak gitu loh, seperti film-film remaja yang pada umumnya gitu loh. Nah, ini yang menarik ya. Ya, jadi saya pengen bikin gemes nonton film ini. Ya. Jadi artinya dengan sentuhan-sentuhan remaja saat Pak Anies remaja di saat tahun 90-an, betapa indahnya ya, hanya dia melihat sosoknya Ferry, juga Anies juga melihat sosoknya Ferry, melihat sosoknya Anies, itu sudah menjadi apa ya, sesuatu yang indah ya. Apalagi Mbak Tisa menulis skenario-nya juga, dari kata-katanya juga saya juga sudah nggak bisa ngomong gitu. Wah, ini keren ini Mbak Tisa nih ya kan. Jadi saya juga mempersoalkannya juga sangat-sangat apa ya, ya bahwa film ini adalah film yang sangat sederhana ya, sederhana. Kita tidak menjual kemewahan di film ini ya. Bagaimana memang perjuangannya Anies ya di zaman itu, dia memang mahasiswa yang cerdas, bahkan dia menjadi ketua senat, bahkan pernah menjadi ketua OSIS ya, segala-galanya lah. Buat siapa sih yang nggak mau mendapatkan Anies ya di saat itu. Dan kebetulan dengan pertemuan yang tanpa sengaja bersama Ferry Farhati di pertemuan pertama itu membuat mereka saling ya, meskipun suka ya, tapi tidak seperti film-film yang lain ya, kira-kira seperti itu dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Roni. Kemudian kita beralih ke idola remaja pada masanya di film Senyum Manis Love Story pastinya ya. Karena kan pada masanya Pak Anies muda, karena Fahad memerankan sosok Pak Anies Baswedan pada saat muda belia di film ini. Coba boleh nggak diceritain Fahad, pertama kali pas kamu kayak, hah, jadi Pak Anies gitu, apa gitu yang ada di pikiran kamu, di benak kamu gitu? Kalau pada saat pertama ditawarin untuk bermain di film Senyum Manis ini, di luar dari tokoh yang terlibat adalah Pak Anies Baswedan sendiri, sebenarnya juga karena aku melihat di situ penulisnya yang tadi Pak Roni bilang ada Mami Tisa, karena aku juga udah banyak tumbuh menonton film-film dari Mami Tisa sendiri, dan pada saat membaca skripnya juga cukup tertarik sih dengan apa yang dikisahkan di dalam tulisan tersebut. Karena tadi juga udah sempat di-mention sama Pak Roni juga, kalau misalkan emang film ini tuh beda tentang perjalanan kisah cinta remaja, tapi tuh ada yang berbeda gitu di kisah ini. Nggak seperti pada remaja pada umumnya sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang bikin aku tertarik dan menjadi kayak, ini salah satu tantangan juga sih, gimana caranya bisa memunculkan chemistry tanpa adanya momen-momen atau scene-scene yang memang cukup banyak mengeluarkan emosi soal ya rasa cinta, sedih, dan lain-lain. Di luar itu semua ya aku juga salut dengan apa yang dialami oleh Pak Anies di masa lalu untuk mendapatkan cintanya dengan Ibu Ferry ini. Jadi gitu sih. Oke, kalau terima kasih Pak. Kita beralih ke Kathy. Gimana Kathy? Soalnya kalau nggak salah nih ya, tadi penglihatanku Kathy ini termasuk cewek yang ceria, cheerful, ceriwis. Kemudian kalau kita lihat tadi di trailer, jadi Bu Ferry itu sangat kalem, soft girl. Gimana kamu beradaptasinya? Dari cegil jadi ke soft girl gitu ya. Aku nggak bilang untuk yang cegilnya. Untuk pertama kali tiba-tiba dapat peran Ferry Farhati ini juga sebenarnya aku nggak tahu kalau ini tentang film Anies Baswedan sama sekali. Jadi ketika dapat skrip pun aku nggak baca sebenarnya. Oh. Cuma disuruh datang ke kantor, terus disuruh baca beberapa scene, terus dites sama beberapa pemain, sama Fahad juga, dan itu Om Roni lihat, sama ada Tante Vivi juga, istrinya Pak Roni, Om Roni di sini lihat, terus dia lihat kayak
kita berdua ini ada chemistry-nya, terus aku langsung kepilih gitu kan. Dan aku sampai saat kepilih itu sebenarnya jujur aku sama sekali tidak tahu kalau ini adalah film tentang Anies Baswedan. Oke. Jadi aneh sekali memang. Terus pas udah mulai reading aku baru kayak nyadar gitu, oh jadi ini adalah cerita tentang Anies Baswedan kayak gitu. Dan Ferry Farhati. Jadi aku riset semuanya dan ya memang sih ada kesulitan gitu loh, tapi bukan kesulitan aku menjadi soft girl-nya gitu loh. Kesulitan bagaimana aku bisa memainkan peran yang orangnya itu masih hidup gitu loh. Karena kalau orang yang memang sudah nggak ada gitu, amit-amit. Jangan amit-amit ya. Orang yang sudah nggak ada, mungkin kita bisa kulik-kulik sedikit dan kita bisa bikin jadi sesuatu yang mungkin kita mau sebagai imajinasi gitu kan. Tapi ini tuh nggak bisa gitu loh. Dan untungnya juga adalah aku memainkan peran ketika dia masih muda. Jadi aku memainkan peran yang mungkin dia boleh emosi sedikit tapi nggak boleh terlalu gitu loh. Emosinya tuh harus sangat dijaga banget. Jadi kan kalau kita bisa lihat Bu Ferry Farhati, dia juga adalah tipe-tipe ada cewek yang wanita yang soft girl tapi ceria gitu kan. Nah, aku memunculkan itu gimana caranya mendapatkan tipe ceria tapi harus soft, ngomongnya tuh yang harus kayak pelan. Terus kalau misalnya marah gitu sama si Anies, dia bukan yang kayak ngomel-ngomel gitu, enggak gitu. Lo gini gitu, enggak. Harus yang malah nyindir, terus malah kayak nyinyir gitu, tapi nyinyirnya tuh kayak pelan banget, bener-bener yang kayak iya makan aja tuh daun kayak gitu. Jadi bener-bener itu yang harus banget aku cari gitu loh. Sedangkan aku bukan tipe orang yang seperti itu. Dan untungnya dengan bantuan pemain-pemain dan juga Om Roni gitu, aku bisa mendapatkan peran itu gitu. Bisa memainkan peran itu. Pokoknya berarti yang Kathy tahan di sini adalah jangan jadi cegil. Terima kasih Kathy. Kalau Chelsea gimana nih? Tadi Chelsea udah nge-spill bahwa ini adalah debutnya, film pertama berarti ya. Film pertama, terus di trailernya tadi kelihatan kayak perengut gitu ya kalau istilah orang ya. Kamu menjadi sosok yang juga suka naksir sama Anies Baswedan di sini. Gimana penyesuaian dan pendalaman karakternya? Gimana ya? Kan sebelumnya tadi Pak Roni bilang ya, di sini kita semua natural dan tidak acting. Tapi aku mau disclaimer dulu, biar nanti kalian kalau nonton gak kesel ya sama aku ya. Nanti dikira itu beneran aku lagi gitu kan. Karena dibilangnya kan gak acting ya. Iya, nanti dibilang Chelsea tuh aslinya emang cegil gini ya gitu kan. Gitu tadi acting ya gitu. Kalau aku sendiri ketika aku dapat peran ini sebenarnya cukup excited gitu. Karena beberapa kali juga aku berperan di short movie itu rata-rata jadi cegil-cegil juga gitu kan. Jadi ya cukup seneng, excited gitu kan. Apalagi lawannya Kak Kathy, rasanya tuh kayak lo kan nyelamain gue di pesotan. Dan aku sangat merasa bersyukur ya bisa berada di film ini, apalagi ini film debut aku. Luar biasa. Thank you Chelsea. Sekarang kami persilakan untuk teman-teman media, jika ada yang mau bertanya boleh langsung diacungkan jarinya, kemudian disebutkan dari media mana. Gimana? Soalnya benar-benar tadi kalau saya ngeliat trailernya tuh ini iya sih, gemes tapi di sisi yang lain gitu. Jadi bukan gemes yang mesra-mesraan, cuma kayak dari kejauhan kita sama-sama menyimpan rasa gitu kan. Tapi sebentar nih, kita belajar dulu apa cinta dulu gitu kan. Oh iya bener. Aduh jadi nge-spill diri sendiri. Silakan. Oke, Mas. Baik, boleh berdiri. Kemudian sebutkan nama dan dari mana. Selamat sore semuanya, saya Raffi dari medcom.id. Mau nanya untuk pemain, khususnya yang memerankan karakter Mas Anies sama istrinya, boleh nanya apakah sempat ngobrol langsung, karena ini kan orang masih hidup ya, masih ada gitu.
apakah sempat ngobrol dengan Pak Anies sendiri dan istrinya terkait karakter yang diperankan, dan boleh ceritakan gimana proses risetnya untuk mendalami karakter tersebut. Terus kalau ada cerita menarik mungkin boleh dibagi. Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk bertemu dengan Pak Anies sendiri dan Bu Ferry, kita waktu itu sempat dikasih kesempatan untuk main ke rumah beliau, dan di sana juga kita sempat banyak bertanya tentang bagaimana perjalanan kita, mereka yang ingin kita angkat ini nih, kayak apa sih yang bisa aku ambil dari sisi Pak Anies itu sendiri pada saat sempat ngobrol tentang perjalanan cinta mereka gitu. Dan untuk risetnya juga sebenarnya yang sulit itu karena aku dan Katie tuh nggak punya banyak bahan untuk melihat bagaimana kehidupan Pak Anies dan Bu Ferry pada saat muda, karena ya, yang kita bisa lihat cuma ada foto-fotonya doang atau ya dari cerita yang mereka sebut aja gitu, tanpa kita bisa ngeliat secara visual itu seperti apa. Jadi mungkin untuk karakternya sendiri tantangannya itu bagaimana membuat sosok Pak Anies ini seperti Pak Anies yang sekarang, cuma versi lebih mudanya aja. Jadi aku mungkin mengambil sisi-sisi di mana kebiasaan-kebiasaan kecil atau micro movement dari Pak Anies yang sekarang bisa kita lihat, cuma aku mainin di karakter dia pada saat masih muda gitu. Kalau aku sih seperti itu. Oke, makasih buat pertanyaannya. Kalau aku jujur, ini kan film Senyum Manis Love Story itu hampir 3 tahun ya Pak Om Roni ya. Dan aku itu sebenarnya tergabung sama film ini tuh baru 1 tahun setengah terakhir lah. Karena sebelumnya pemerannya bukan aku gitu. Jadi mungkin kalau Pak Hat udah ketemu sama Pak Anies sama Bu Ferry, aku sama sekali nggak ketemu. Jadi ketika aku tahu aku mendapatkan peran Ferry Farhati ini, yang aku lakukan cuma riset dari YouTube, terus aku lihat-lihat berita-berita, terus Instagram, dan pokoknya semua sosial medianya Ferry Farhati aja gitu. Dan ya itu yang menyulitkan aku sih, karena kan aku belum ketemu sama sekali. Tapi aku ya sama seperti Fahad, yang aku lakukan adalah apa sih yang sering banget aku lihat dari Bu Ferry Farhati yang sering dilakukan gitu loh. Dan kan ada kebiasaan-kebiasaan seseorang yang memang dari kecil itu nggak mungkin hilang gitu loh. Contohnya adalah cara dia berbicara gitu loh. Dan itu yang aku ikutin. Jadi yang seperti dia harus ngomongnya tuh kayak ceria, tapi harus dengan nada yang rendah, nada yang sangat-sangat soft spoken banget gitu. Jadi kayak itu sih yang aku ikutin. Tapi yang lain-lainnya adalah keberuntungan dari aku dan Fahad adalah kami memainkan peran dia ketika peran mereka ketika mereka muda gitu. Itu jadi yang kita lakukan untuk gimana nih, ini kita udah ngomongan juga berdua, gimana nih kita harus mainkan peran ini tapi ketika mereka muda. Jadi yang membuat gampang juga adalah kita memikirkan nih, kalau orang masih muda itu apa sih yang mereka lakukan, tapi yang tidak biasa mereka lakukan juga apa gitu loh. Jadi itu kita buat sendiri. Tapi untuk kayak beberapa hal seperti cara ngomongnya Pak Anies gitu, pergerakannya Bu Ferry, atau cara ngomongnya, tatapannya mereka, itu yang kita ambil sih. Tapi untuk sisa-sisanya kita kulik sendiri. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Pak. Iya. Ya, yang di belakang masih ada satu orang lagi. Abis ini Bapak ya. Oke. Saya ingin menanyakan ke Suaranya, Mas? Mau menanyakan Suaranya kurang dengar. ketika melihat trailer mirip dengan Pak Boleh Anies. agak didekatkan, Mas? Ketika melihat trailer mirip dengan Pak Anies, saya ingin tahu dan lebih lagi tentang seperti apa sih transformasi fisiknya
mungkin terkait perubahan gaya rambut atau mungkin menaikkan atau menurunkan berat badan sehingga secara look bisa mirip dengan Anies Baswedan. Apakah ada transformasi di sini yang kamu lakukan gitu? Terus yang kedua buat Kak Tisa, mengingat ini kisah cinta tadi dikatakan cenderung adem ayem dan soft spoken, sementara untuk sebuah naskah film kan pasti harus memperhatikan dramaturgi dan ada percikan-percikan konfliknya. Nah, seperti apa Kak Tisa menyiasati agar kisah cinta di Senyum Manis ini tetap punya puncak-puncak konfliknya sehingga penonton juga ketika menonton ikut terbawa gitu. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Tisa dulu atau Fahad dulu? Oke, kalau dari fisik ya, perubahan fisik untuk gaya rambut dan gitu itu sebelum juga pada saat bertamu ke rumah Pak Anies juga sempat dikasih lihat bagaimana kehidupan Pak Anies waktu masih muda, dan ada dokumentasi beliau waktu masih kuliah. Jadi di situ aku melihat foto-foto beliau yang pada saat orasi atau saat berkegiatan di kampus, dan dari gaya rambut, dari gaya pakaian itu semuanya tergambar di situ. Sedangkan untuk visualisasi dalam pergerakan dan lain-lain itu aku lebih ngeliat itu menggambarkan situasi pada saat foto itu terambil gitu, dengan ekspresi yang dia keluarkan pada saat itu. Ada juga dimana pada saat beliau melakukan orasi pada saat kuliah, dan ya aku sudah sedikit ada juga di film ini dimana aku juga harus menyuarakan orasi, dan disitulah aku mengeluarkan momen dimana timing yang aku lihat pada saat di foto tersebut, bagaimana ekspresi dia untuk menyampaikan orasi tersebut, dan keaktifan beliau pada saat kuliah dan lain-lain. Dan untuk fisik selebihnya aku sebenarnya sempat untuk menurunkan berat badan juga, karena foto-foto beliau pada saat berkuliah juga lumayan kurus, dan rambutnya juga seperti yang di film. Jadi lumayan ada tantangan juga sih untuk mengikuti bentuk fisik dari Pak Anies pada saat masih remaja. Oke. Tambahan dari saya ya, kebetulan ini kita Pak Hat ini hampir 6 bulan ya kita coaching ya. Yeah. Ya, 6 bulan itu kita coaching. Bagaimana gesturnya, senyumnya Pak Anies, cara jalan, semua itu betul-betul kita coaching ya. Sehingga untuk memainkan peran Anies itu ya Pak Hat ya udah tidak diragukan lagi ya. Tinggal kita cek di masa lalunya Pak Anies tahun 90 itu kostumnya seperti apa, ya kita sesuaikan semua. Itu ya. Yang pasti coachingnya cukup lama, 6 bulan kita. Ya, terima kasih. Ya. Sebentar, masih ada jawaban dari saya. Baik, makasih ya Mas tadi pertanyaannya. Itu sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus, dan pengen banget sharing itu juga, karena pasti di antara teman-teman yang nanti akan nonton juga akan banyak mungkin teman-teman sineas baru yang mungkin akan menemukan masalah yang sama dengan sebenarnya bukan masalah ya, lebih ke tantangan gitu kan. Memang kalau dilihat dari sejarah film-film yang aku pernah bikin juga kan juga film-film yang romansnya tuh meledak-ledak ibaratnya seperti itu ya. Tapi kembali lagi kita melihat dari esensi ceritanya, sesuatu yang disampaikan tanpa harus melalui fisik yang intens atau yang emosional yang terasa meledak-ledak, ternyata bisa tersampaikan secara manis dan deep juga gitu. Kayak misalnya kita bisa referensinya mungkin salah satunya film Titanic. Ingat kan pada saat Jack pertama kali lihat Rose, dia tuh bahkan terpana gitu, dia bahkan nggak bisa berkata apa-apa, tapi dari gestur, dari ininya tuh kelihatan banget kalau wah ini orang yang biasanya bandel jadi playboy, dia kena nih gitu ke jaring ibaratnya kayak gitu ya. Nah sebenarnya treatment semacam itu yang aku manfaatkan untuk mendevelop skripnya ini, dan diskusi juga sama Mas Roni kan. Jadi kayak Mas nanti ini kita bikin gini ya Mas, nanti kita bikin ini. Jadi pada saat Mas Roni membaca skrip itu, Mas Roni udah paham semua gitu apa yang
dituliskan di skrip itu Mas Roni udah punya bayangan secara visual gitu. Jadi memang ini adalah tantangan yang luar biasa besar gitu, terutama buat penulis yang selama ini notabene menuliskan drama-drama secara menggonggong ibaratnya biasanya menggambarkan bagaimana seorang tokoh mencintai secara brutal dan ugal-ugalan. Nah kali ini mencintainya sangat deep, tenang, tapi ternyata sesuatunya tuh berakhir ya itu tadi senyum manisnya itu gitu. Intinya gitu sih Mas. Makasih. Oke. Sorry. Terima kasih Mbak Tisa, dan selanjutnya silakan Pak Yan. Nama saya Ian dari Demi Film. Perhatian, Demi Film bukan media abal-abal. Oke. Saya tahu ini film Senyum Manis, tentu sebuah film yang kembali ke masa setting tahun 70-an. Ya. Jadi tentunya film ini 1990-an, 70 itu waktu saya lahir. Tahun 1990, jadi tentu saja kembali ke masa 35 tahun yang lalu. Dan ini tentu seperti tadi saya lihat di trailer ya, itu setting adegan awal bahwa senja akan indah bersama dengan siapa, itu lokasinya di mana. Saya ingin tahu karena ini akan kembali ke Jogja pada tahun 90 di UGM pun sudah berubah sekali dengan kampus biru sekarang dengan pada saat Mas Anies jadi mahasiswa di sana. Saya ingin tanya kepada sutradara kita, ini lokasinya di mana saja, termasuk adegan awal tadi yang gedung-gedung pencakar langit itu di Jakarta atau bukan? Dan yang kedua, apakah Anies Baswedan pribadi menyumbang untuk budget pembuatan film ini yang tentunya tidak sedikit? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yan ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau lokasi ini, film ini kita ada di Yogyakarta ya. Kayak yang pantai itu kita di Parangtritis. Kampusnya kita juga memang kita syuting di UGM langsung. Asli di UGM ya. Kita syuting di UGM. Kalau untuk kota yang awal itu trailer itu di Chicago. Nah, itu. Di Chicago kita syuting. Di film ini memang mengambil 3 lokasi ya, Jogja, Jakarta dan Chicago. Ya kira-kira gitu loh Pak Yan ya. Artinya memang ini kan kisahnya dari skrip aja memang lebih banyak kita di Jogja ya, di Jogja film ini. Ya, jadi kita tetap patuh dengan skrip yang ada. Di ending film ini ya kita spell dikit lah ya, artinya memang ini dia dapat beasiswa setelah dia menikah untuk kebetulan di sini ada nih sahabatnya Pak Anies nih. Ya maaf nih saya perkenalkan ya, Pak Haji Adi Asisi, silakan berdiri ya. Nah ya. Ya ini satu kuliah di, kebetulan satu kelas satu kuliah di Chicago ya. Ya gitu. Jadi saya banyak ketika mau untuk syuting di Chicago itu saya tanya Pak Andi gitu loh, Pak Andi ini gimana nih? Ini kan Chicago tahun 90-an gitu loh. Terus Pak Andi bilang ya hati-hati, itu ada tuh sekarang tuh monumen kayak kacang gitu ya. Nah itu kan di tahun berapa ya? Akhirnya ya kita dengan pengarahan dari Pak Andi Azizi nih. Ya pokoknya kotanya di Chicago yang letaknya di daerah seperti ini yang masih bangunan-bangunan lama ya di tahun 90-an ya. Oke ya, saya alhamdulillah dikasih jalan ya, ketemu dengan Pak Andi Aziz ini yang ternyata sahabatnya Pak Anies Baswedan. Bahkan anaknya Pak Anies Baswedan tuh pakai namanya Pak Andi ya. Ya anak keberapa itu ya? Anak kedua. Mikhail Azizi Baswedan. Ya. Oke, terima kasih Pak Yan ya. Terima kasih. Budget ya. Oh kalau budget iya maaf. Ini memang kalau udah bicara budget nih memang agak-agak sensi ya sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini film ini diproduksi di sini ada Pak Haji Benny Pengsong ya sebagai executive producer, juga Pak Andi Azizi juga sebagai executive producer, dan di sini juga ada Pak Amar ya. Berdiri dulu Pak Amar.
Mana Pak Amar? Nah ini berkah Menara Sinema ya. Jadi kita di sini ada 3 ya, ada 3 produser yang membiayai film ini. Jadi dari Pak Anies itu tidak ada, dia hanya mensupport ya, mensupport secara moral ya, secara ini ya, supaya dibuat filmnya gitu. Kali secara dana dan anggaran ya inilah semua yang hadir di sini bertiga, Pak Dini, Pak Diasisi dan Pak Amar ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Mas Rani. Cukup ya Pak ya? Baik, yang selanjutnya masih ada yang mau bertanya teman-teman? Baik, mungkin nanti kalau misalnya tiba-tiba kepikiran ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan ketika sesi doorstop ya, setelah Q&A yang di dalam sini. Kalau begitu, aku mau minta closing statement-nya nih sebelum kita mengakhiri press conference hari ini, ya. Boleh dari Mas Roni atau Mbak Tisa, closing statement-nya untuk film Senyum Manis Love Story. Mbak Tisa dulu gantian. Dioper-oper. Silakan Mbak Tisa. Saya baru ngomong. Kalau dari aku mewakili teman-teman semua ya, juga dari Pak Andi, dari Pak Beni, dari Pak Amar. Intinya kita membuat film ini, memproduksi ini secara tulus. Jadi mohon dinikmati juga dengan open-minded, dengan hati yang juga tulus. Kalau ini kita pengen menyampaikan sebuah kisah cinta secara apa ya, ibaratnya jangan ada yang menggoreng-goreng segala macam, karena kami ini adalah orang film ya, masih orang-orang kreatif, jadi tidak pernah ada tujuan. Ini hanya memang kebetulan profil yang kita angkat di sini kan beliau merupakan seorang public figure di bidang politik, tapi kalau kalian menonton filmnya itu kelihatan sama sekali nggak ada. Jadi pure kita mau mengangkat kisah cinta yang mungkin selama ini kan kalau kisah cinta itu kan kebanyakan dari public figure yang lebih entertaining atau kayak contohnya Pak Habibie dulu. Tapi ini tuh bisa dilihat seorang Pak Anies yang merupakan punya profil politik yang kuat. Emang iya dulu pernah cinta-cintaan, ibaratnya sesimpel itu aja gitu. Jadi silakan dinikmati dan silakan apapun yang baik mungkin bisa diambil, bisa senyum-senyum sendiri, bisa senyum manis. Kalaupun yang dirasa tidak sesuai ya mohon dimaafkan dan dibuang aja. Begitu kan ya Mas Roni ya. Itu paling kalau dari saya selaku penulis cerita dan skenarionya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tisa. Ayo. Silakan Mas Roni. Oh. Ayo belakangan. Ya. Baik, silakan Chelsea. Closing statement-nya untuk film ini. Oke, untuk closing statement dari aku ya, semoga nanti kalian menikmati film ini dan enjoy ya, dan semoga kalian habis nonton nggak sebel sama aku. Tetap nggak sebel sama aku karena tadi bilangnya nggak acting gitu, jadi aku harus mendisclaimer lagi, semoga nggak sebel sama aku gitu ya. Can't wait buat 12 Juni 2025. Oke, terima kasih Chelsea. Farhat silakan. Oke, pokoknya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di tulisan poster dan trailer Senyum Manis ini, dan semoga nanti hasilnya juga bisa memuaskan dan bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Dan yang tadi Mbak Tis juga bilang, semoga pesan-pesan yang baiknya juga bisa sampai dan bisa kita terapin untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Amin. Saya akan datang. Manis banget. Saya visioner ya. Seperti Pak Alam ya, dapat ke bawah terus ya Anisnya Pak. Oke. Udah bulan. Kalau close statement dari aku cuma aku berharap semua nanti kalau seandainya kita udah tayang, siapapun yang menonton film ini tolong diambil aja moralnya, jangan ya sama seperti kayak katanya Mami Tisa, tolong jangan digoreng-goreng, jangan dikaitkan dengan politiknya Pak Anies, karena ini pure tentang kisah cintanya Pak Anies, bukan tentang kehidupan politiknya dia. Dan ya saya berharap juga film ini bisa dinikmati sama kalian semua, jadi bisa merasakan pakai hati juga bagaimana seorang Pak Anies yang mungkin kelihatannya tuh kayak
keras tapi kadang-kadang bercanda, itu bisa juga punya masa lalu yang seperti itu gitu. Dan semoga puas juga dengan acting kami semua, bisa membawanya dengan tulus sampai ke hati kalian. Terima kasih. Terima kasih, Kathy. Nah, Mas Roni udah gak bisa ngelak nih. Udah giliran terakhir soalnya nih. Silakan Mas Roni. Kalau dari saya, ini memang cerita film ya, film remaja yang sangat beda daripada yang lain ya. Film remaja yang tidak menggebu-gebu ya, sangat santai, sangat adem, tenang ya. Artinya dalam film ini penonton akan melihat di luar dari ekspektasi mereka ketika menonton film ini, kok beda ya film ini daripada film-film remaja. Padahal penulisnya kita tahu kan, Mbak Tisa ini tapi ini memang tantangan. Tapi harapan saya semoga dengan film ini ada sesuatu yang baru daripada yang lain dari cerita film-film remaja yang pernah ada, karena memang di sini film remaja yang memang tidak ada sentuhan ya, tidak ada sentuhan basic terutama antara mereka nih berdua, antara Anis dan Ibu Ferry ya. Dan itu kan bagaimana memainkan karakter itu dan itu kan tidak gampang. Dan harapan saya ini akan menjadi genre remaja yang beda, dan sampai Pak Anis pun Anis di saat itu dia ngomong gitu ya kan, wah ternyata lebih lebih gampang teori ekonomi ya, mempelajari ekonomi daripada mengungkapkan perasaan terhadap hati per hati. Wah, berat banget itu ya, berat banget. Nah ini sebenarnya film ini yang kita mau sampaikan ya. Dan jangan lupa ya, 12 Juni 2025. Jangan lewatkan. Menyesal kalau tidak menonton ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Roni. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak juga untuk teman-teman media yang sudah bertanya, yang sudah hadir. Tentunya saya persilakan untuk berdiri, Mas Roni, Mbak Tisa, Kathy, Fahad dan juga Chelsea, karena mungkin masih mau mengambil fotonya lagi. Kalau tadi bersama poster, kalau yang sekarang full filmmaker sama cast-nya aja gitu ya. Boleh dibantu. Oke. Bagaimana posisinya teman-teman? Mau digeser sedikit? Apa sudah cukup segini? Cukup ya? Baik, silahkan arah pandangannya ke tengah. Kemudian boleh ke kiri. Skorem boleh. Habis itu Pak Haji Beni sama Pandi Asisi. Pak Amar kanan boleh. Setelah ini. Baik. Kami undang Pak Beni dan Pak Andi. Pak Amar ke depan. Boleh. Ya, Mas. Diabadikan juga teman-teman. Pak Amar betah kayak di belakang situ ya? Ya, biasa dia menjaga tiket. Belakang layar. Jaga tiket ya. Oke. Sudah cukup teman-teman? Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kami ucapkan untuk Mas Roni, Mbak Tisa, Chelsea, Fahad, Kathy, kemudian Pak Beni, Pak Andi, dan juga Bu Vivi yang sudah hadir juga pada sore hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk nonton Senyum Manis Love Story yang akan tayang secara serentak di Bioskop Indonesia tanggal 12 Juni 2025. Setelah ini silakan kami persilakan untuk sesi doorstop ya di luar studio, di lobby. Baik, kalau gitu silakan untuk para filmmaker dan juga